Oke semua, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 243. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 243 berjudul Where You Belong. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah di mana kau berada. Anime Boruto episode 243 rilis hari Minggu tanggal 3 April 2022. Studio yang menggarap anime Boruto episode 243 adalah Studio Fortune. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 243 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah berdasarkan kriptogram yang ditinggalkan Funamushi, tampaknya menunjukkan bahwa desa Kirigakure dalam bahaya. Kagura mencatat bahwa ada kota tepat di tengah jalan musuh mereka. Kagura kemudian memberitahu Boruto dan rekan-rekannya tentang strategi untuk menghentikan mobilisasi mereka di sana. Jadi kelompok mereka langsung menuju ke lokasi itu. Faktanya Kagura memiliki banyak kenangan yang melekat pada kota itu. Dia tampaknya menghabiskan sebagian masa kecilnya di sana. Boruto dan rekan satu timnya akhirnya tiba di lokasi. Saat bekerja sama dengan semua orang di sana, mereka dengan cepat mulai membuat beberapa pengaturan dan mempersiapkan taktik mereka untuk menyelamatkan kota dan desa Kirigakure. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 243 yang diterbitkan di majalah Animedia atau Animedia Magazine. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 243 tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 243 adalah cerita original dari animenya dan tidak ada di manga. Episode 243 ini bisa disebut dengan episode filler. Meskipun tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto, anime Boruto episode 243 tetap menarik untuk ditonton. Namun tetap saja cerita episode 243 ini tidak ada hubungannya dengan alur cerita di manga Boruto. Anime Boruto episode 243 adalah episode filler sebelum anime Boruto mengadaptasi manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Sekarang kita bahas cerita anime Boruto episode 243 secara rinci. Sebelumnya, untuk membalas dendam pada Boruto dan rekan satu timnya karena menghancurkan benteng bergerak Tenma, para perompak telah turun ke pulau pembuatan kapal. Boruto, Karatashi Kagura, dan shinobi lainnya kemudian mulai bertarung melawan bajak laut. Seorang bawahan dari klan Funato, yaitu Funamushi, masuk untuk mencoba menangkap Kagura hidup-hidup untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dengan desa Kirigakure. Meskipun Kagura mencoba untuk melawan sambil memegang Sato Hiramekarei yang merupakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya oleh Roku Daime Mizukage Chojuro, Funamushi adalah musuh yang cukup tangguh. Sementara itu, Seiren telah muncul di depan Boruto. Serangan gencar Seiren menyiksa Boruto. Kemudian cerita berlanjut. Berdasarkan kriptogram yang ditinggalkan Funamushi, tampaknya menunjukkan bahwa desa Kirigakure dalam bahaya. Kagura mencatat bahwa ada kota tepat di tengah jalan musuh mereka. Kagura kemudian memberitahu Boruto dan rekan-rekannya tentang strategi untuk menghentikan mobilisasi mereka di sana. Jadi kelompok mereka langsung menuju ke lokasi itu. Faktanya Kagura memiliki banyak kenangan yang melekat pada kota itu. Dia tampaknya menghabiskan sebagian masa kecilnya di sana. Boruto dan rekan satu timnya akhirnya tiba di lokasi. Saat bekerja sama dengan semua orang di sana, mereka dengan cepat mulai membuat beberapa pengaturan dan mempersiapkan taktik mereka untuk menyelamatkan kota dan desa Kirigakure. Itulah cerita anime Boruto episode 243. Sebagai tambahan pembahasan, admin akan membahas cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Karena pada manga Boruto chapter ini ada beberapa cerita dan adegan yang belum diadaptasi, jadi admin akan membahas cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57 yang belum diadaptasi saja. Oke, langsung saja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dengan Boruto yang sedang melamun di atas patung Hokage ke-7. Boruto melihat ke bawah dan di bawah ada dua anak perempuan penggemar Boruto. Boruto melambai ke arah mereka. Boruto pun melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Kemudian Boruto langsung menurunkan tangannya. Boruto bermaksud menyembunyikan segel ini terhadap orang-orang. Setelah itu Kawaki datang di sudut lain patung Hokage ke-7. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa menjadi selebriti merepotkan, bukan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Apa? Pergilah jika kau mau mengolok-olokku."
Kawaki lalu duduk dan mengatakan, "Aku terkejut. Aku kira kau lebih murung." Boruto mengatakan, "Soal karma? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Ini cuma aku tidak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu." Kawaki mengatakan, "Berdasarkan dari kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu khususnya data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau Boruto akan menghilang dan si payah itu akan bangkit dari tubuhmu." Boruto lalu melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk." Kawaki melirik ke arah Boruto. Kawaki lalu mengatakan, "Aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tidak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma kepada orang lain?" Boruto terkejut dan bingung dengan perkataan Kawaki ini. Boruto melihat Kawaki dan mengatakan, "Wadah diriku sendiri?" Boruto bertanya-tanya tentang maksud dari perkataan Kawaki. Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Tapi ingat, ini hanya hipotesa yang aku pikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau bisa memakainya untuk reinkarnasi." Boruto mengatakan, "Itu teori yang gila. Lagi pula, kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar kan? Mana mungkin aku mau." Kawaki mengatakan, "Kau tidak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang. Seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah Code. Satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen." Kemudian beralih ke gerbang gua yang terdapat dua penjaga di tengah hujan salju. Penjaga ini salah satunya berjenggot dan memakai kacamata. Dia melihat Code yang sedang mendekat ke arahnya. Code sedang berjalan dan merasa kedinginan. Setelah melihat Code, penjaga pintu gerbang menanyakan kepada Code, "Siapa kau? Apa kau tahu tempat ini tempat apa?" Code menjawab, "Ini adalah fasilitas pengikut Boro, bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk." Penjaga gerbang mengatakan, "Maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini. Jadi pulang saja sana." Code mengatakan, "Bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini." Code mengatakan hal itu sambil jari-jari tangan Code membentuk cakar. Penjaga gerbang berjenggot sangat kesal dan mengatakan kepada Code, "Berhenti, ini peringatan terakhir." Code lalu mengatakan, "Ya, sebelum kalian mati." Beralih ke Boruto dan Kawaki di atas patung Hokage ke-7. Di sini Boruto menanyakan kepada Kawaki mengenai maksud dari ritual Jigen. Kawaki menjawab pertanyaan Boruto bahwa, "Ingat apa yang aku katakan padamu soal saat aku pertama dibawa Kara. Itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat wadah Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma. Ternyata aku cocok, seperti yang aku katakan. Setelah itu, aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi tampaknya Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal, sama seperti anak lain yang mati. Tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tidak bisa menjadi wadah. Namun entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat. Sama sepertiku, dia cocok dengan karma." Kemudian beralih ke Code yang sedang berada di depan gerbang fasilitas pengikut Boro. Code mengaktifkan karma putihnya, lalu langsung melaju ke arah 2 penjaga gerbang dengan tangan Code yang sudah membentuk cakar yang tajam. Kedua penjaga gerbang pun bersiap menyerang. Tangan mereka ternyata adalah senjata Sains Ninja, mirip dengan Garo. Kedua penjaga ini menembaki Code dengan senjata ilmiah ninja yang ada pada tangannya. Code kemudian menggunakan jutsu istimewanya. Jutsu Code mengeluarkan benda semacam sabuk hitam dan mengarah ke bawah penjaga gerbang. Code berhasil selamat dari serangan tembakan penjaga gerbang. Penjaga gerbang terkejut dengan Code yang tiba-tiba menghilang. Mereka juga kebingungan dengan sabuk hitam yang ada di bawahnya. Kemudian Code muncul dari sabuk hitam itu dan berada di belakang penjaga gerbang berjenggot. Penjaga gerbang satunya yang memakai penutup mulut atau masker berusaha memperingatkan penjaga gerbang berjenggot kalau musuh ada di belakangnya. Namun Code langsung menusuk penjaga gerbang berjenggot menggunakan cakarnya. Lalu penjaga gerbang yang memakai masker menembaki Code menggunakan senjata ilmiah ninja. Namun Code melindungi dirinya menggunakan tubuh penjaga gerbang berjenggot. Kemudian
Code melilitkan sabu hitam ke penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang ini terkejut dengan sabu hitam yang tiba-tiba melilit tubuhnya. Sabu hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker lalu memunculkan cakar. Cakar ini adalah cakar dari tangan Code. Code memasukkan jari tangan cakarnya ke dalam sabu hitam di bawahnya. Kemudian cakar Code muncul di sabu hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang ini kesakitan karena ini seperti ditusuk secara langsung oleh cakar Code. Sabu hitam Code terhubung dalam satu dimensi. Code lalu mengatakan, "Kalian sudah bekerja dengan keras. Sekarang istirahatlah." Penjaga gerbang bermasker menyuruh Code untuk menghentikan tindakannya. Namun Code tidak memperdulikannya. Code kemudian memasukkan tangan cakarnya lebih dalam. Penjaga gerbang bermasker merasa sangat kesakitan dan memuntahkan darah karena tusukan Code yang semakin dalam. Dia lalu tergeletak. Code mengatakan, "Sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat." Code lalu berjalan menuju pintu gerbang dan mengatakan, "Tapi masih sangat dingin. Ayo kita masuk." Code mengatakan kita, namun para penjaga sepertinya sudah mati karena tusukan dari Code yang fatal. Beralih ke patung Hokage ke-7, tempat Boruto dan Kawaki berada, Boruto sedang melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Aku tak pernah mengira menanamkan ini pada orang lain. Tapi sekarang, setelah kau katakan, aku merasa itu mungkin bisa." Kawaki mengatakan, "Jika kita harusnya akan menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jutsu khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu." Boruto menanyakan kepada Kawaki bahwa, "Tapi Code ini, dia sudah punya karma bukan? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda?" Kawaki menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah yang penting. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen tidak akan kesulitan. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat itu. Ditambah lagi, dia bukan pada siapapun." Boruto mengatakan, "Memang. Tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain." Kawaki mengatakan, "Kau pasti bercanda. Kau tidak punya pilihan lain, kecuali kau memang ingin mati. Biar aku beritahu, Code itu kuat. Sejauh yang aku tahu, lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi." Boruto lalu berdiri dan mengatakan, "Ayah tak punya lagi kekuatan Kyuubi, jadi dia tidak sekuat dulu. Lagi pula, kita tidak bisa terus bergantung padanya selamanya. Kita harus berkembang. Aku tak tahu seberapa kuat Code itu. Tapi apa kau tahu, Kawaki, apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini?" Kawaki melirik ke arah Boruto dan menanyakan kepada Boruto bahwa, "Kau ini bicara apa?" Boruto lanjut mengatakan, "Kami berlatih. Ayo kita pergi." Beralih ke ruangan fasilitas pengikut Boro. Di sini terdapat kakek tua berjenggot yang sedang duduk. Dia terkejut dengan Code yang tiba-tiba datang dan menyapanya. Kakek berjenggot ini bernama Bug. Bug mengatakan, "Astaga Code, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen?" Code mengatakan, "Jigen sudah mati, dan sepertinya Boro juga." Bug mengatakan, "Sepertinya ada masalah. Apa yang terjadi?" Code menjawab, "Banyak. Keadaan tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Eida?" Bug gugup berkeringat dan menanyakan kepada Code, "Kau ini bicara apa?" Code menjawab, "Aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang telah diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan. Walau aku tak tahu motifnya. Mungkin untuk senjata rahasia. Pokoknya bawa aku padanya." Bug mengatakan, "Aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu. Sungguh, tapi apa kau yakin Boro sudah mati?" Bug lalu mengancam Code jika Code berbohong. Melihat wajah Code yang diam dan serius, Bug percaya jika Boro sudah mati. Bug lalu mengatakan, "Baiklah, tapi sebagai gantinya, kau akan membayarku, bukan?" Kemudian Code dibawa ke ruangan di mana Eida berada. Di ruangan ini terdapat kapsul besar. Bug mengatakan kepada Code, "Ini, tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Code?" Code hanya terdiam dan mendekati kapsul besar. Kapsul itu menyimpan Eida. Eida tertidur di dalamnya. Setelah melihat Eida, Code mengatakan, "Halo Eida, kau yang tahu semuanya di dunia ini." Code sangat kesal dengan Boro yang melanggar perintah Jigen dengan menyimpan Eida. Code juga tidak mengetahui apa rencana Boro. Bug menanyakan kepada Code mengapa Code tidak melaporkannya kepada Jigen soal Boro.
Kot menjawab bahwa dirinya tidak yakin dan tidak tega untuk membunuh teman baik. Kot tidak membayangkan kalau tindakan Boro akan jadi sangat berguna. Kot lalu berniat membangunkan Eida. Namun Buck agak keberatan untuk melepaskan Eida, karena Eida tidak bisa dipaksa patuh hanya dengan kekuatan saja. Selain itu, Eida ada di tingkatan yang berbeda. Kemudian, secara tidak terduga, Kot merubah tangannya menjadi cakar dan menghancurkan kapsul yang menyimpan Eida. Di sini, Eida akhirnya keluar dari kapsul yang menyimpannya. Kot pun menyapa Eida, memperkenalkan dirinya, dan meminta maaf karena sudah mendadak membangunkan Eida. Eida sendiri hanya diam dan berjalan meninggalkan Kot. Namun secara tiba-tiba, Kot menusuk Eida dengan cakar melalui sabuk di tangannya yang terhubung dengan sabuk yang melilit Eida. Tujuan Kot adalah untuk berbicara dengan Eida. Jika Eida tidak menghiraukannya, maka Kot akan membunuh Eida sesuai perintah Jigen. Kot lalu terkejut karena tangannya tidak bisa menusuk Eida lebih dalam. Tangannya tidak bisa bergerak sesuai keinginan Kot. Itu salah satu kekuatan Eida. Eida mengatakan kepada Kot bahwa dirinya bukan tidak menghiraukan Kot. Karena Eida tertidur lama, dia khawatir nafasnya bau tidak sedap. Eida kemudian menyuruh Buck untuk mengantar Kot ke bar dan dirinya akan menyusul. Kot dan Buck pun pergi ke bar dan menunggu Eida. Kot menanyakan kepada Buck apakah Eida tertarik dengan Kot. Buck lalu mengatakan kepada Kot bahwa Eida sudah mencuri hati Kot. Itu adalah kekuatan Eida. Itulah alasan mengapa Kot tidak bisa menyerang Eida. Kot sudah tamat. Kot heran dengan Eida. Penglihatan segala itu saja sudah curang, tapi Eida masih punya kekuatan lainnya. Kemudian Eida tiba di bar. Eida menjelaskan bahwa ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan Eida bisa mengaksesnya kapanpun. Sebagian besar Eida sangat bosan. Namun, kadang Eida melihat sesuatu yang menarik, seperti kematian Otsutsuki. Eida mengetahui kematian Ishiki dan saat Kot berbicara dengan jiwa Ishiki. Kot terkejut dengan penglihatan Eida. Kot menanyakan kepada Eida bagaimana cara kerja penglihatannya. Eida menjelaskan kalau kesadarannya rasanya berpindah ke tempat itu. Eida juga bisa melihat ke masa lalu. Namun Eida tidak bisa melihat kejadian sebelum dirinya lahir. Kot kemudian menanyakan kepada Eida apakah dia bisa melihat masa depan. Eida menjawab tidak. Ini bukan kekuatan ramalan. Eida hanya bisa melihat kejadian secara langsung atau memilih peristiwa dari masa lalu. Eida lalu menebak kalau Kot ingin tahu mengenai bagaimana cara melepas pembatas kekuatan dalam tubuh Kot. Kot mengatakan ya, agar bisa membunuh Hokage dan Uchiha. Saat ini Kot mungkin bisa melakukannya, namun dia tidak ingin menyulitkan dirinya. Eida menjelaskan kepada Kot bahwa hanya Amado yang bisa melepaskan pembatasnya, memakai pengenalan iris dan kode perintah suara. Kedua autentikasi biometrik itu dibutuhkan dan Eida tidak tahu apa kata kodenya. Kot mengatakan kalau autentikasi biometrik itu bukanlah masalah. Kot hanya harus melakukan jurus perubahan dan berubah menjadi Amado. Eida mengatakan kalau itu tidak mudah. Amado mengubah matanya dengan alat sense ninja. Jutsu perubahan tidak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi Kot harus membuat Amado bekerja sama atau membawa matanya. Itu sebabnya Amado berlindung di desa Shinobi. Tapi Eida akan membunuh Amado jika bertemu dengannya. Itu karena Amado mengubah ulang tubuh Eida dan Amado telah merebut cinta normal dari Eida. Itu yang menyebabkan Eida membenci Amado. Semua orang akan terpikat pada Eida, baik pria maupun wanita. Karena kekuatan Eida yang memaksa mencuri hati mereka, Eida menjadi tidak mengetahui hati mereka yang sebenarnya. Itu yang menurut Eida membosankan dan merepotkan. Eida membenci Amado karena dia membuatnya seperti itu. Buck kemudian berniat pergi, namun Kot menahannya dengan sabuk hitam. Buck juga terpikat dengan Eida, namun karena dia pemalu, dia tidak bisa memperlihatkannya. Kot menjadi paham mengapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkan Eida. Itu karena Boro terpikat pada Eida. Kot mempertanyakan kepada Eida mengapa Jigen tidak terpikat padanya. Eida menjelaskan kalau Jigen adalah pengecualian. Ada dua macam hati yang tidak bisa dicuri oleh kekuatan Eida, yaitu saudara sedarah dan Otsutsuki. Eida lalu mempertanyakan kepada Kot mengenai Kawaki.
Eida juga menceritakan kepada Code kejadian saat Ishiki dibunuh Kawaki. Code mengatakan kepada Eida bahwa kekuatanmu tidak berpengaruh pada Kawaki. Mungkin kau bisa memiliki hubungan normal dengan Kawaki dan itu juga berlaku pada Boruto. Itu karena Boruto dan Kawaki mengalami Otsutsukifikasi. Eida mempertanyakan tujuan Code, yaitu mengenai menumbuhkan pohon suci dengan memberi makan Boruto maupun Kawaki pada Jobi. Code menanyakan kepada Eida bahwa apa tidak masalah jika kau harus kehilangan satu pangeranmu. Eida sendiri menjawab tidak masalah. Kemudian Eida mengatakan kepada Code bahwa para Kage sedang berunding. Mereka mencarimu untuk bisa menghentikan rencanamu. Tapi aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tidak akan pernah tertangkap. Code mengatakan kepada Eida, bagus. Kau memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang? Sekali lagi aku ucapkan, senang bertemu denganmu, Eida. Eida menjawab, begitu juga aku, Code. Aku mengandalkanmu. Code dan Eida sama-sama memegang gelas dan akan bersulang. Itulah cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57 yang belum diadaptasi. Itulah informasi dan cerita anime Boruto episode 243 dan juga tambahan informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.